Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pasal menurut Imam Nawawi yang ini merupakan etika atau anjuran utama kalau kita berdoa. Qala Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, yang paling penting dari semua adab-adab dalam berdoa kalau ini diijabah adalah tajnibul haram makulan wa malabisan wa masroban, yaitu menjauhi perkara yang haram, baik berupa makanan, pakaian, dan minuman. Jadi kalau doa kita ini diijabah, yang paling sangat penting yaitu hendaklah menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, baik itu makanan ataupun pakaian ataupun minuman. Maksud yang diharamkan di sini bisa haram dalam arti zatnya, misalkan haramkan zat, haram itu ada bentuk ya. Ada haram zatnya, ada haram sifatnya kan. Kalau misalkan gini, daging babi itu haram tidak? Haram. Kenapa haram? Nah, Allah sudah mengharamkan. Bagaimana kalau kita mendapatkan daging babi dari harta, dari uang kita yang halal? Apakah daging babi berubah jadi haram, jadi halal? Tidak. Nah, itu disebut haram zatnya. Haram memang bentuknya itu haram, walaupun kita membeli dengan uang yang halal. Mencuri roti halal, tapi kita mendapatkannya dengan cara mencuri. Apakah roti itu jadi halal? Nah, itu disebut sifatnya. Ngerti? Jadi ada benda atau ada barang yang haram zatnya, ada yang haram sifatnya. Dan kalau doa-doa kita ini diijabah, maka hendaklah kita menjauhi yang diharamkan Allah, baik zat si benda itu atau barang itu maupun sifat si barang atau benda itu. Kalian berdoa ingin diijabah pasti, tapi ternyata pakaian yang kalian pakai itu pakaian hasil mencuri, diijabah nggak doanya oleh Allah? Tidak akan. Atau misalkan begini, kalian tahu nggak? Kalau mau wudu, kalau mau sholat, sah sholat apa? Wudu, bersuci kan? Kenapa? Karena kan sabda Rasul menerangkan gimana? La sholata liman la wudu, tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Kenapa Allah tidak mau menerima sholatnya orang yang tidak bersuci? Kenapa? Karena Allah Maha Suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita kalau mau sholat harus berwudu? Karena wudu itu adalah bersuci dari hadas. Kenapa harus suci? Karena Allah tidak akan menerima sholatnya orang-orang yang tidak bersuci. Hadas dosa bukan? Hadas itu dosa bukan? Sebuah dosa bukan hadas. Bukan. Buang angin itu bukan dosa. Buang air kecil bukan dosa, malah kebutuhan manusia. Yang bukan dosa saja, kalau tidak disucikan kemudian kita mau sholat, maka sholat kita tidak akan diterima. Padahal hadas kecil itu bukan dosa. Ngerti kan? Kalau kita mau sholat, hadas kecil saja yang bukan dosa itu harus disucikan dulu, karena kalau tidak, sholat tidak akan diterima. Gimana kalau yang tidak suci itu karena makanan yang masuk ke perut kita dan itu haram? Jadi yang tidak sucinya itu adalah darah yang ada di tubuh kita, daging yang tumbuh di tubuh kita,
selembar rambut yang tumbuh di kepala kita, dan itu tumbuhnya jadinya karena makanan yang haram zat atau sifatnya. Mungkin nggak doa diijabah? Nah itu yang bukan dosa saja doa tidak akan diijabah kalau tidak disucikan dulu. Gimana kalau yang tidak suci itu darah yang ngalir di tubuh kita? Darah kan hasil proses makanan. Gimana kalau ternyata darah yang ngalir di tubuh kita itu darahnya darah kotor? Kotor dari apa? Kotor karena makanan yang haram. Mungkin nggak doa diijabah? Maka harus gimana kalau ini diijabah? Harus disucikan dulu. Gimana cara mensucikan? Dengan taubat. Makanya kalau kita pernah ngambil barang orang lain, ngambil hak orang lain, kalau doa kita ini dijabah, maka hak-hak orang lain itu kembalikan kepada pemiliknya.